Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Channel ini membahas tentang pertanian kapasitas rumahan ya guys. Karena selama ini video yang saya upload yaitu hanya di pekarangan rumah, seperti teman-teman yang lihat ini ya. Ya baik, untuk mengenai video ini saya akan memberikan jadwal rutin, yaitu pemberian pupuk NPK 1616 dan KNO3 putih. Sebelum saya melakukan pengaplikasian pengocoran pada tanaman yang teman-teman lihat ini, yaitu tanaman terong. Nah, ini adalah tanaman terong, di mana usia tanaman terong ini yaitu sudah menginjak 1 bulan setelah pindah semai. Nah, untuk video-video yang lalu teman-teman juga bisa menyimaknya mulai dari pindah semai hingga saat ini, yaitu pada fase transisi ya. Pada fase transisi yaitu fase vegetatif menuju fase generatif. Dan kondisi yang terlihat, perubahan yang terjadi cukup pesat, yaitu dilihat dari bentuk ukuran daunnya cukup besar dan tambah lebar, dan jumlah dari daunnya juga itu mulai banyak, dan terakhir ukuran batang dan tingginya itu semakin meninggi ya, seperti itu. Nah, ada beberapa kekurangan juga guys. Saya bahas dulu terlebih dahulu, yaitu serangan hama penyakit jenis serangga. Ini yang menyerang yaitu jenis hama serangga kepik ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah hama trips yang menyerang pada daun juga sama, tapi ini serangannya tidak keseluruhan ya. Ini tanda-tandanya, yaitu nah, tanda-tanda serangan hama trips, daun terong kita itu menggulung ke atas, dan ukurannya itu beda dari lainnya, yaitu kecil ya. Selain hama trips menyerang tanaman terong, hama trips juga dapat menyerang tanaman lainnya seperti cabai, tomat, hingga tanaman sayuran seperti pakcoy, bayam dan lain sebagainya. Ya, nih sudah bisa dilihat teman-teman yang menyerang tanaman terong saya pada pucuk, yaitu ini kepik ini. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan melakukan sanitasi pada hewan tersebut ya, ini. Dan yang kedua, bentuk serangan penyakit yaitu serangan jamur bercak daun. Nah, ini guys, seperti ini. Bercak daun atau sekospora ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman terong kita karena permukaan daun atau mulut daun stomata itu kerjanya tidak akan efektif, karena jamur ini dapat merusak seluruh daun hingga daun tersebut akan layu dan akhirnya mati. Nah, hama jamur ini penyebarannya cukup cepat pada saat terjadi yaitu musim hujan, karena air hujan sendiri dapat menularkan penyakit tersebut dibawa oleh air itu sendiri. Jamur ini juga dapat menyerang lewat angin dan udara ya, seperti itu guys ya. Pada fase ini, yaitu fase, menurut saya masih fase vegetatif ya, saya akan memberikan pupuk kelanjutan, yaitu pemberian pupuk NPK 1616 dan dengan ditambah yaitu pupuk KNO3 ya. Nah, ini sudah saya sediakan guys. Ya baik guys, ini barangnya untuk melakukan pengocoran pemupukan pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu pupuk NPK, dan yang kedua yaitu pupuk KNO3 yang warnanya putih. Baik sobat, sebelum saya melakukan pencampuran, saya sedikit mengulas tentang kedua pupuk ini ya. Yang pertama yaitu KNO3 putih ini guys. Nah, untuk KNO3 putih sendiri adalah sejenis pupuk yang mengandung potasium nitrat atau juga disebut dengan kalium nitrat. Ini adalah sebuah pupuk yang mengandung unsur kalium dan nitrogen.
Nah, unsur yang terdapat pada KNO3 putih ini sangat diperlukan bagi tanaman dalam membentuk nutrisi tanaman. Kandungan kalium pada pupuk ini, kandungan kalium pada pupuk ini mempunyai peran sebagai pembuka dan penutup stomata. Nah, jadi itu sedikit ulasan untuk KNO3 putih ini. Sedangkan NPK ini, ya, NPK ini merupakan pupuk dasar majemuk, ya, baik diaplikasikan pada fase tanaman kita, fase vegetatif. Mengapa demikian? Karena unsur dari nitrogen, fosfat dan kaliumnya itu seimbang guys ya, yaitu berjumlah kadarnya 16 16 16. Ya, seperti itu. Nah, untuk info yang lebih lanjut, teman-teman bisa mencarinya sendiri ya, searching di Google pencarian ya, seperti itu. Langsung saja ke topik utama ya. Nah, kali ini saya akan mencampurkan kedua bahan ini dengan dosis yang saya gunakan. Yang pertama ya, dengan volume air sebanyak 7 liter. Kenapa saya menggunakan 7 liter? Mengingat total tanaman saya yang saya tanam di polybag yaitu jumlahnya sebanyak 35 polybag. Jadi 35 polybag dengan 7 air liter ini saya bagi menjadi 35 gelas aqua ini guys. Nah, untuk dosis 1 gelas aqua ini atau air mineral ini dosisnya yaitu 220 cc atau 220 ml air ya. Berapa gram saya gunakan untuk kedua bahan ini? Yang pertama, untuk pupuk NPK-nya dulu yang saya masukkan. Nah, untuk 7 liter air saya cukup memasukkan sebanyak 7 sendok makan atau beratnya kiranya yaitu 70 gram, seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dan yang kedua yaitu pupuk KNO3 putih. Berapa yang saya masukkan untuk 7 liter air? Saya cukup memasukkan sebanyak 3,5 sendok makan atau setengah dari pupuk NPK tadi ya guys. 1 2 3 3,5 cukup. Selanjutnya kita aduk kedua bahan ini menjadi campuran yang sempurna. Baik guys, dirasa campuran ini sudah larut sempurna. Langsung saja kita aplikasikan pengocoran pada tanaman terong kita yang kita tanam di polybag. Let's go, check it out. Baik guys, dan untuk pengocoran hari ini sudah terlaksana dengan baik untuk pemupukannya ya. Ya oke guys, sampai di sini pertemuan kita untuk episode keempat ya. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan kita di episode 4 ini mengenai tanaman terong dan perkembangannya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.